Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome to Icon Talks, inviting the most iconic people. Perkenalkan, saya Asli Ajidian Carpuera yang akan menemani pemirsa dan yang akan memandu jalannya podcast pada siang hari ini dengan fokus tema pembahasan tantangan anak muda ketika berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sering kita temui beberapa fenomena terjadi ketika bulan suci Ramadan. Ya, sebenarnya tidak hanya kalangan anak muda, berbagai kalangan, dari yang anak kecil, remaja, dewasa, bahkan yang orang tua pun masih banyak yang kami kira masih melakukan hal-hal negatif ketika bulan suci Ramadan. Tetapi fokus pembahasan kita pada siang hari ini adalah terkait anak muda melihat lingkungan madrasah ini penuh dengan siswa-siswi MAN 1 Karanganyar, dan kami berharap memberikan edukasi, ya, motivasi kepada seluruh siswa-siswi MAN 1 Karanganyar supaya pada bulan suci Ramadan ini bisa berpuasa full 1 bulan dan bisa terhindar dari hal-hal negatif seperti mokel, ya, kemudian berkata kotor dan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Nah, baik. Di sini kita bersama salah seorang siswa, ya. Dia ini adalah vokalis Hadroh MAN 1 Karanganyar, Hadroh Syifaul Qalbi, juga salah satu anggota KPIT. Kalau di dalam organisasi di sekolah lain mungkin namanya Rohis. Ini adalah organisasi keagamaan. Tetapi kalau di MAN 1 Karanganyar namanya adalah KPIT. Ya, kepanjangannya adalah Kelompok Bina Iman dan Takwa. Itu tugasnya memantau, mengajak seluruh aktivitas dan kegiatan spiritual siswa-siswi MAN 1 Karanganyar supaya teratur dan bisa disiplin. Dan ini adalah Mas Khulal adalah salah satu anggotanya. Namanya adalah Mas Diyaudin Khulal Ahmad. Panggilannya Mas Khulal. Ada yang manggil Mas Dia, Mas Udin, Mas Ahmad. Kalau saya pribadi manggilnya Mas Khulal. Nah, kami kira Mas Khulal ini juga punya cukup pengalaman. Kami lihat rekam jejaknya, punya cukup pengalaman di dalam hal keagamaan, pahamlah dalam hal-hal agama, karena dia ini sejak dari kecil memang sudah dididik cara agama oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi kami mengundang Mas Khulal untuk memberikan beberapa edukasi dan motivasi kepada pemirsa supaya nanti bisa fokus beribadah ketika pada bulan suci Ramadan. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomena-fenomena yang terjadi pada bulan suci Ramadan nih, kan sering banyak itu ya, ada yang mokel, berkata kotor dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada yang terjadi kesalahpahaman karena ada dalil tidurnya orang puasa itu, ya. Dengan dalil itu terus malah dijadikan alasan tidur terus sampai lupa sholat dan lain sebagainya, kan sering ya. Nah, itu gimana nih menurut pendapatnya Mas Khulal, gimana terkait itu? Bagaimana, kenapa sih kok banyak anak-anak muda itu sering melakukan hal-hal seperti itu ketika bulan suci Ramadan? Bahkan di luar bulan Ramadan pun juga melakukan seperti itu. Tapi bulan Ramadan seharusnya dimana kita bisa menahan tidak hanya lapar dan haus, ya, tetapi menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya pada bulan tersebut masih banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Nah, itu kenapa? Penyebabnya kenapa itu? Terutama anak muda nih, kenapa kok banyak yang seperti itu pada bulan suci Ramadan, terutama pada bulan suci Ramadan? Kenapa? Penyebabnya apa nih? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin. Ya, jadi baik, terima kasih Mas Asli. Ya. Mas Asli ini sahabat kawan saya, kebetulan juga vokalis Hadroh juga Mas Asli ini.
Dan kebetulan kami berdua ini juga salah satu, bukan salah satu, kami berdua ya, salah dua Salah berarti. dua. Salah dua, kami ini kader anggota dari KBIT, Kelompok Bina Iman Takwa, MAN 1 Karanganyar. Nah, menjawab persoalan yang tadi, godaan yang paling sering dialami anak muda. Ya, penyebabnya kenapa? Kenapa itu banyak seperti itu? Sebenarnya tidak hanya saat puasa sih, Mas, saya kira. Betul. Karena memang anak muda ini kan kalau kata kiai saya atau guru saya ini, anak muda ini jiwanya belum labil. Artinya terkadang tuh kita masih, ya kita termasuk kita sendiri ya kita, mungkin teman-teman yang lain juga sama. Kita kadang merasa sudah tahu, merasa wis reti lah, sudah merasa benar gitu. Betul. Tapi sebenarnya kita tuh masih butuh bimbingan guru. Guru itu ya orang tua, ya kiai, ulama, orang-orang, termasuk bapak ibu guru ya. Ya, di madrasah ini kita masih butuh bimbingan mereka. Seperti ibarat tanaman tuh, Mas. Tanaman yang baru tumbuh itu kan harus dilanjari. Betul. Miring-miring dikit dilurusin lagi. Sama kita tuh walaupun terkadang kita tuh merasa sudah tahu gitu, tapi kita masih butuh arahan bimbingan mereka. Ini kita masih butuh bimbingan, arahan beliau-beliau ini, sehingga kita mencapai suatu makam jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Ya. Kalau jiwa kita ini sudah tenang, jiwa kita ini sudah mutmainnah itu tadi, maka kualitas iman dan takwa kita pun juga meningkat. Makanya kenapa di madrasah ini bapak ibu guru, mungkin dari kawan-kawan KBIT ini membimbing siswa-siswi MAN 1 Karanganyar ini terkait perihal ibadah. Kita sebelum memulai pembelajaran itu kita baca Quran dulu, Asmaul Husna, itu supaya jiwa kita itu, salah satunya supaya jiwa kita itu tenang, mutmainnah itu tadi. Karena perintah puasa ini kan ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian semuanya berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kan begitu. Nah, iman takwa ini hanya dapat diraih, kalau kata guru saya, diraih orang-orang yang jiwanya tenang, mutmainnah. Ya toh. Makanya kenapa kok banyak anak muda itu ya tidak hanya saat bulan Ramadan ya, akhlaknya itu kurang baik. Benar. Ya kan? Ya. Gampang tergoda, misalnya dijak koncone mokel misalnya. Terus melu. Ya. Karena itu tadi jiwanya masih labil, belum tenang. Naik turun gitu ya. Makanya kita butuh pembimbing. Betul. Gitu. Supaya terarah ya. Supaya tidak terbawa arus ke sana kemari. Ya. Biar terbimbing dan terarah pada jalan yang benar begitu ya. Nah, baik, terkait fenomena-fenomena tadi kan Mas Sulal sudah menyampaikan nih edukasi motivasi. Kenapa sih kok banyak anak muda yang seperti itu? Nah, sekarang kita pengen dengar nih, bagaimana sih solusinya supaya kita itu terhindar dari hal-hal negatif seperti mokel dan lain sebagainya itu ketika bulan suci Ramadan. Caranya gimana? Tipsnya gimana nih? Ya, jadi tipsnya ya kita harus punya guru. Kita harus punya guru yang membimbing kita. Ya, karena guru itu kan kita harus cari guru yang benar-benar membimbing kita gitu. Betul. Jadi tidak hanya mendidik tapi juga membimbing. Tidak hanya menunjukkan tapi juga menghantarkan. Betul. Jadi kita harus sering kumpul dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang soleh, para alim ulama, supaya kita terbimbing. Untuk apa? Terbimbing untuk sampai kepada jiwa yang tenang tadi, jiwa yang mutmainnah seperti itu. Karena ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah,
kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keadaan ridho. Hmm. Kalau jiwa kita ini sudah tenang, sudah mutmainah itu tadi, Benar. nah, sifat-sifat buruk dalam diri kita itu akan diganti oleh Allah dengan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau sudah begitu, kita beramal, kita beribadah, pasti niatnya karena Allah. Salah satunya puasa itu tadi. Pasti kita kalau sudah sifat-sifat buruk kita sudah diganti dengan sifat yang diridhoi oleh Allah tadi, kita berpuasa pasti niatnya karena Allah. Benar. Nah, disitulah terjadi keterikatan antara hamba dengan Tuhannya. Kita puasa, kita ridho karena Allah, ya kan. Jadi kita ridho, Allah ridho. Benar. Rodiyah mardiyah, kita ridho kepada Allah, Allah menyambut dengan Ridhonya. Baru setelah itu kan kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa orang yang diridhoi oleh Allah itu? Ya para nabi, para ulama, kiai. Ya. Makanya kita harus senantiasa dekat-dekat dengan beliau-beliau ini. Betul. Ada khulifiyah ibadi, ya kan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kita dikelompok kepada orang-orang yang diridhoi Allah itu tadi, gitu. Dan kata Allah, fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa-jiwa yang tenang, fadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Walah. Berarti memang surga ini sebetulnya kan memang Allah itu sudah memberikan kuncinya, ya. Iya. Sudah diberikan tiketnya kan. Bagi yang mau. Iya, bagi yang mau, tergantung orangnya kan sebenarnya mau enggak. Padahal sudah diberikan tiket surga ini. Saya itu ngomong-ngomong tentang surga ini, ya. Saya itu jadi teringat oleh salah satu syairan, ya. Itu bunyinya begini. Tiket suwarga regane murah. Nah, nanging aneh kok padha wegah. Nah, tiket neraka regane larang. Nanging sing seneng kok pirang-pirang. Nah, itu kan berarti kan memang tiket surga itu memang murah sekali kan. Ya. Allah sudah memberikan tiketnya, sudah memberikan kuncinya, bagaimana kita mau mengambil atau tidak kan seperti itu. Lah anehnya masih banyak orang-orang yang lebih memilih tiket neraka yang mahal itu. Kan seperti itu. Anehnya di situ. Ya itu menjadi tamparan keras lah bagi kita. Supaya ke depan kita harus lebih baik lagi. Ya. Lebih dalam beribadah, beramal soleh dan lain sebagainya. Nah, baik. Setelah sekian lama berbincang-bincang tadi, tadi kan sudah menyampaikan tips-tips dan kenapa kok anak muda seperti itu, ya. Nah, terakhir nih, kami pengen mendengar nih, tips terakhir deh. Ada lagi nggak selain tadi? Mungkin ada 2 lagi atau 3 atau 1 lagi. Mungkin pergaulan. Nah, pergaulan ini emang pertemanan itu pengaruhnya sangat cukup besar kalau menurut saya. Karena kita ini harus pandai-pandai memilih teman. Bukan arti pilih-pilih teman, ya, tapi kita harus pandai milih teman nongkrong kita, ngobrol kita. Ya, pilih teman itu yang di saat kita nongkrong, kita ngobrol, diskusinya itu penuh ilmu, Mas. Benar. Jadi jangan sampai kita salah pilih teman tuh yang menjerumus kita ke hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dimurkai Allah, ya. Saya sedikit cerita, ya. Ya. Saya dulu itu kelas 10, itu saya senang kumpul bareng mas-mas kakak kelas 12. Kalau Mas Asri kenal tuh angkatannya Mas Pandu itu. Oh iya. Mas Pandu, Mas Yahya, Mas Yusuf, Mas Rohim. Oh iya. Itu saya senang. Kenapa? Karena di saat saya kumpul dengan mas-mas ini, banyak ilmu yang saya dapatkan. Benar. Banyak hikmah yang saya dapatkan. Walaupun gojek misalnya, bercanda lah. Tapi ada ilmunya gitu loh. Jadi banyak manfaatnya. Bermanfaat gitu, ya. Saya ingat hadis dari, saya dapat hadisnya juga dari Mas Pandu. Jadi bukti konkret kalau emang pertemanan itu sangat berpengaruh. Benar. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, saya lupa sebenarnya, tapi kurang lebih maknanya begini. Seseorang itu tergantung dengan agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapa teman dekat kita. Jadi ayo kita perhatikan siapa yang menjadi teman dekat kita, supaya
nongkrong kita, ngobrol kita itu penuh dengan ilmu Mm-mm. gitu. Oh begitu. Saya itu ngomong-ngomong tentang pergaulan itu saya jadi ingat ini siiran ya. Bukan siiran sih, perumpamaan. Itu pernah dikasih tahu oleh ustadz saya dulu waktu masih mondok SMP itu. Ustadz saya pernah bilang nih, kalau ada perumpamaan tentang memilih pertemanan itu ya. Bahwasanya kalau kita mendekati ya, berteman dengan penjual parfum, itu kita akan terkena bau wanginya, semerbak harumnya kita akan terkena. Tapi kalau kita mendekati berteman dengan penjual ikan misalnya ya, itu kita akan terkena bau amisnya. Ini kan berarti kan memang kita ini harus pandai-pandai dalam memilih teman, bukan berarti pilih-pilih tadi ya, tapi harus bisa memilih pertemanan, pergaulan, lingkungan yang bersih dan sehat dari perbuatan negatif seperti toksik dan lain sebagainya. Itu kan sering terjadi di kalangan anak muda, karena memang anak muda itu masih labil itu ya, kadang naik turun dan lain sebagainya. Baik, setelah beberapa motivasi penyampaian yang telah disampaikan oleh Mas Kolal tadi, memasuki ada nih terakhir nih sebelum kita tutup ya, yaitu closing statement. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Mas Kolal atau kesimpulan, monggo. Ya. Jadi ini termasuk untuk kita sendiri ya Mas. Di momen Ramadan ini adalah momen untuk kita bermuhasabah, betul, introspeksi diri, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kita tinggalkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Kita menjaga diri ya. Sering-sering kita kumpul dengan para masyaikh, para kiai, para orang alim, orang berilmu, supaya diri kita terbimbing, jiwa kita supaya sampai kepada jiwa yang mutmainah tadi. Otomatis iman dan takwa kita pun juga meningkat kualitasnya. Karena emang hidup ini kita terus untuk belajar Mas. Hidup ini nggak mungkin kita bisa sempurna. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Namun kesempurnaan itu bisa diraih oleh orang-orang yang gemar silaturahmi diri. Betul. Orang-orang yang gemar introspeksi diri untuk memperbaiki segala kekurangan diri. Mungkin dari saya cukup. Baik. Demikianlah sekian podcast kita pada siang hari ini. Tadi ada beberapa sudah disampaikan oleh Mas Kolal, motivasi dan edukasi kepada pemirsa dan teman-teman sekalian dari Mas Kolal. Terima kasih banyak Mas Kolal atas penyampaian edukasi motivasi yang telah diberikan. Semoga dengan penyampaian-penyampaian tadi dapat menjadikan diri kita menjadi lebih baik, memotivasi kita pada bulan suci Ramadan ini dengan lebih baik, dan semoga kita semua bisa puasa full 1 bulan. Amin. Dan ke depan kita harus terus-terus introspeksi diri, muhasabah, memperbaiki diri, dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata terakhir dari saya, jangan takut salah, karena dengan kesalahan pertama kita bisa menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.